Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kasus COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur kembali muncul. Setidaknya sempat ada 4 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Pasien yang dirawat umumnya adalah mereka yang belum menjalani vaksinasi COVID-19. Kasus COVID-19 belum benar-benar berakhir di Kabupaten Kota Waringin Timur. Baru-baru ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit merawat 4 orang pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Rabu 14 Desember, Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kadari mengatakan, dari 4 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, 3 diantaranya adalah warga Kota Waringin Timur, sementara 1 pasien lainnya adalah warga Kabupaten Seruyan. Untuk 3 pasien warga Kota Waringin Timur telah dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit, sementara 1 pasien warga Seruyan masih menjalani perawatan. Umar Kadari menjelaskan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan menjalani opname adalah mereka yang belum menjalani vaksinasi COVID-19. Sementara bagi warga yang sudah divaksin hingga booster, umumnya hanya akan mengalami gejala ringan. Data yang kami terima 2 hari yang lalu, itu yang asalnya 4, ini sudah sisa 1. Jadi yang lainnya adalah alhamdulillah sudah sembuh, dan 1 ini pun adalah pasien dari Kabupaten Seruyan. Dari untuk Kotimnya memang alhamdulillah kita sudah tidak ada kasus lagi untuk 2 hari ini. Rata-rata yang opname ini adalah yang belum vaksin. Jadi data yang hasil surveilan yang kami dapatkan mereka belum vaksin. Kemudian ada yang komorbid jantung, ada yang komorbid diabetes. Nah, jadi kita menghimbau kepada masyarakat. Alhamdulillah nih vaksin sudah mulai datang walaupun tidak banyak. Yang belum vaksin silahkan vaksin, yang belum booster silahkan booster. Kita berbicara data, kalau memang sudah bervaksin gejalanya ringan dan kesembuhannya paling 5 hari sudah sembuh. Jadi kita untuk saat ini bagi yang sudah vaksin jangan khawatir dengan COVID. Jangan khawatir dengan COVID, akan tetapi manakala kita, karena tingkat kesembuhannya adalah sangat cepat. 5 hari sudah sembuh, bahkan ada yang 3 hari juga sudah sembuh data yang kami dapat. Umar Kadri menambahkan, belum lama ini Kota Waringin Timur mendapat pasokan 5.000 dosis vaksin COVID-19 dan telah didistribusikan ke seluruh puskesmas yang ada di 17 kecamatan. Bagi warga yang belum menjalani vaksin hingga tahap booster, diimbau untuk menjalani vaksinasi di fasilitas kesehatan setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur bersama tim penggerak PKK setempat kembali menggelar sunatan atau khitanan massal. Sunat yang secara medis dikenal dengan istilah sirkumsisi itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sunatan massal bagi anak laki-laki yang diselenggarakan Dinas Kesehatan bersama tim penggerak PKK Kota Waringin Timur dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur pada Rabu 14 Desember pagi. Kegiatan bakti sosial yang melibatkan sekitar 30 tenaga medis ini dilaksanakan dengan target 150 orang peserta. Namun mengantisipasi membludaknya peserta, panitia menyiapkan kuota tambahan dengan total 200 peserta. Sunatan massal di musim libur sekolah ini diikuti antusias oleh anak, meski dalam prosesnya mereka harus menahan rasa sakit. Dan untuk meringankan beban orang tua karena biaya sunat cukup mahal, maka kegiatan dilaksanakan tanpa dipungut biaya. Target yang kami laksanakan ada sekitar 150 orang, namun kami antisipasi kalau ada anak untuk mendaftar di luar link yang kami siapkan itu sebanyak 200 orang kuota yang kami siapkan. Mengingat saat ini sekolah sudah libur, sehingga alhamdulillah minat dan semangat anak-anak kita untuk sunatan cukup
banyak. Mudah-mudahan ini manfaatnya adalah sangat luar biasa untuk meringankan beban orang tua, di mana biaya sunatan cukup mahal pada saat ini, sehingga pelaksanaan yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK ini bisa bermanfaat bagi anak-anak. Ini kita orang tua, sebagai orang tua malah kada tahu, dia sendiri yang daftar, ikut kawannya, malah kita tahu tadi malam bahwa itu nomornya sudah ada daftarnya. Itu Pak ceritanya, keinginan anaknya seorang ini Pak. Tidak ada dipungut biaya apapun. Kalau untuk kita maaf ya, kalau untuk mungkin yang ekonomi agak lemah itu mungkin sangat membantu. Salahnya lama sudah, saya kan anaknya yang pertama itu kurang lebih 500. Mungkin bagi masyarakat kurang mampu cukup membantu. 500. Ya 500 kan cukup membantu gitu. Sunat yang secara medis dikenal dengan istilah sirkumsisi dianjurkan dilakukan pada anak usia 9 atau 10 tahun. Sunat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, diantaranya mengurangi risiko infeksi saluran kemih, serta mengurangi risiko terkena kanker penis. Selain itu, dengan disunat juga dapat mencegah terjadinya fimosis, yakni penyakit yang menyebabkan nyeri pada kepala atau kulup penis. Dari sisi kesehatan itu memang sangat berguna sekali, terutama untuk mencegah infeksi, juga untuk perkembangan dari penis itu sendiri. Memang idealnya sekarang kita ini yang kita lakukan, bahkan orang tua anjurkan itu yang kelas 3, kelas 4 SD itu sudah bisa sudah sunat. Tapi ada juga orang tuanya pengen anaknya juga yang masih balita disunat. Ada juga dengan fimosis namanya. Tadi ada satu kasus fimosis tadi kita lakukan sunat karena dia sering demam. Anaknya sering demam sehingga dokter menyarankan ini harus disunat. Setelah kita sunat memang ada kotoran di kepala penis itu, ya harus dibersihkan. Para anak peserta sunatan massal diharapkan mengikuti dan mematuhi anjuran tenaga medis seperti rutin minum obat dan lain-lain agar penyembuhan berlangsung cepat serta menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waring Timur bersama Kamar Dagang dan Industri setempat jalin kerjasama dengan Kadin Jawa Timur. Kerjasama ini untuk menjamin pasokan komoditi bahan pangan ke Kota Waring Timur tetap terjaga. Sebagian besar bahan pokok khususnya komoditi bahan pangan di Kabupaten Kota Waringin Timur, seperti sayur mayur, beras hingga daging sapi potong, masih dipasok dari luar daerah khususnya Pulau Jawa. Pasokan tersebut didistribusikan melalui jalur laut. Tidak lancarnya pasokan kerap mengakibatkan langkanya komoditi pangan di Kota Waringin Timur yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kenaikan harga, sehingga hal itu akan berimbas pada terjadinya inflasi di Kota Waringin Timur. Agar hal itu tidak terjadi, Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Pak Juru Rahman belum lama ini mengatakan, pihaknya bersama Kadin setempat telah menjalin kerjasama dengan Kadin Jawa Timur sebagai daerah produsen komoditi bahan pangan. Kerjasama dilakukan agar Kota Waringin Timur sebagai daerah konsumen dapat terus terjamin pasokan bahan pokok sehingga kelangkaan barang tidak terjadi. Nah itu kita menginginkan bahwa ini dalam rangka juga pengendalian inflasi. Kemarin kita sudah melakukan kerjasama hal-hal yang berkenaan dengan business matching itu dengan Kadin yang dipelopori oleh Kadin Provinsi Jawa Timur dan Kadin Kota Waringin Timur bekerja sama untuk memasok hal-hal menjamin distribusi pasokan terhadap konsumsi yang ada di tempat kita, baik itu berupa hortikultura, beras maupun daging. Kemarin bisnis matchingnya seperti itu. Kedepannya ini karena baru pertama kali kita lakukan dan sangat positif. Kedepannya kita meminta bahwa bisnis matching ini tidak hanya terbatas bisnis matching antara produsen dan kita selaku konsumen, tetapi potensi yang ada di tempat kita ini juga bagaimana jadi terjadi juga pemasarannya di daerah Jawa Timur.
Pak Juru Rahman juga mengatakan dalam kerjasama tersebut Kota Waringin Timur juga berharap dapat menjadi daerah produsen sejumlah komoditi yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Sejumlah produk Kota Waringin Timur yang memiliki kekhasan dan berpeluang dipasarkan di luar daerah diantaranya bajakah, kopi, serta ikan seluang goreng. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Bertempat di gedung Dewan Adat Daerah Murung Raya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Murung Raya menggelar uji publik terkait penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD dalam pemilu 2024. Kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan kegiatan uji publik terkait rancangan penataan daerah pemilihan atau Dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Murung Raya dalam pemilihan umum tahun 2024 pada hari Rabu pagi. Kegiatan ini bertempat di gedung Dewan Adat Dayak atau DAD Kabupaten setempat dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, utusan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Murung Raya, Sanjaya menyampaikan merujuk pada keputusan KPU nomor 488 tahun 2022 tentang pedoman teknis penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu, di mana saat ini telah memasuki tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu 2024. Kegiatan uji publik ini penting dilaksanakan guna menghimpun saran, masukan, dan tanggapan dari para pemangku kepentingan yang terkait, serta dari para peserta yang hadir. Pemerataan dapil meliputi beberapa prinsip, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Pada pemilu tahun 2019 Kabupaten Murung Raya ada 25 kursi dan 3 dapil.
Sedangkan sesuai arahan KPU Pusat, pada pemilu 2024, KPU Murung Raya telah membuat 2 rancangan pembagian dapil. Rancangan pertama menjadikan Kabupaten Murung Raya menjadi 3 dapil dengan pergeseran jumlah kursi di beberapa dapil. Sementara untuk rancangan kedua, menjadikan Kabupaten Murung Raya menjadi 4 dapil dengan pembagian jumlah kursi yang proporsional berdasarkan jumlah penduduk pada masing-masing dapil. Keputusan KPU tentang perancangan dapil ya. Jadi ini jadwal perancangan dapil bahwa kita harus mengadakan uji publik mulai 7 sampai 16 Desember. Beberapa kawan di KPU Kabupaten lain sudah melaksanakan. Nah, hari ini KPU Kabupaten melaksanakan uji publik. Ya. Rancangan dapil yang kita ajukan di sedapil ada 2. Itu rancangan 1 itu meliputi 3 dapil. Itu sama seperti dulu, hanya alokasi kursinya sedikit bergerak. Yang kedua adalah rancangan 2, itu ada 4 dapil. Kalau melihat hasil tanggapan dan masukan dari kawan partai politik, mereka menginginkan rancangan 2 dihapus, terus sebagian besar menginginkan bukan rancangan tapi seperti versi 2019 yang dapilnya 3, tetapi alokasi kursinya dapil 1 9, dapil 2 9, dapil 3 7. Namun kami hanya bisa menampung usulan mereka karena keputusan berada di KPRI, dan lagi usulan mereka itu sebenarnya tidak sesuai dengan data agregat kependudukan yang kita terima dari KPRI. Artinya untuk dapil 3 itu ada pengurangan penduduk yang mengakibatkan alokasi kursinya di 7 menjadi 6, dan dapil 1 9 menjadi 10. Nah, itu dari kami. Tapi apapun keputusannya, kami belum tahu. Kami kan hasil uji publik ini kan kami sampaikan ke KPRI melalui KPU Provinsi. Apapun bertanya kan kita catat saja. Keputusannya ada di KPRI. Ketentuan dalam rancangan penataan dapil dan alokasi kursi untuk dapil anggota DPRD Kabupaten Kota meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan. Alokasi kursi di setiap dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Sementara jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Gabungan Organisasi Wanita Kota Waring Barat menggelar puncak kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 bertempat di Aula Kantor Bupati Kota Waringin Barat. Selain perwakilan dari 29 organisasi yang ada di Kota Waring Barat, acara ini dihadiri oleh PJ Bupati Kota Waring Barat, Ketua GOW, PLT Sekda, serta dari seluruh SOPD Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebanyak 29 organisasi perempuan yang ada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang masuk dalam keanggotaan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Waringin Barat telah melakukan beberapa kegiatan. Dari mulai bermacam lomba, bakti sosial, sampai kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Indrapura, Pangkalan Bun. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kobar menggelar puncak kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 bertempat di Aula Kantor Bupati Kota Waringin Barat. Selain perwakilan dari 29 organisasi yang ada di Kobar, acara ini dihadiri oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat Anang Dirjo, Ketua GOW Kota Waringin Barat Mercy Subagio, PLT Sekda Kobar Juni Gultom, serta dari seluruh SOPD Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam acara ini juga diadakan pemotongan tumpeng dan kue oleh Ketua GOW Kobar Mercy Subagio, kemudian diserahkan kepada PJ Bupati Kobar Anang Dirjo.
Dalam sambutan Ketua Panitia Peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022, Emma Prastia Kustanti SPSI menjelaskan, dasar pelaksanaan Hari Ibu adalah TPA SKPD Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan tentang kegiatan peringatan Hari Ibu yang ke-94 dan surat keputusan Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tujuan dari penyelenggaraan Hari Ibu adalah untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia. Perayaan Hari Ibu merupakan momentum kebangkitan bangsa dan penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerakan perempuan-perempuan yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tujuan 1. Untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 2. Peringatan Hari Ibu juga merupakan momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan perempuan yang tidak akan dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 3. Tema utama peringatan Hari Ibu tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Subtema yang kita ambil adalah perempuan dan kepemimpinan, kemudian perempuan dan digital ekonomi. Dalam acara puncak peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022, di tempat yang sama juga digelar bazar snack produksi keterampilan tangan wanita Kota Waringin Barat. Makanan ringan yang pas dinikmati bersama keluarga di rumah ini dikemas dalam satu wadah UMKM Astuti Snack. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma, mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.